Lo pikir Ethereum itu cuman koin buat trading, cuman angka yang naik turun di aplikasi, cuman tren yang bakal lewat kayak FYP TikTok? Lo salah besar, bro. Ethereum bukan cuma soal cuan. Ini fondasi masa depan internet, tempat di mana bank bisa diganti baris kode, seni digital bisa dilindungi tanpa galeri, aplikasi bisa jalan tanpa bos, tanpa izin, tanpa sensor. Hari ini gue bakal ajak lo nyelam lebih dalam. Kita bongkar bareng dari sejarahnya, masalahnya, solusinya, sampai masa depannya yang bisa ngubah cara lo ngelihat dunia digital selamanya. Tonton sampai habis, karena setelah video ini, lo nggak bakal lihat Ethereum dengan cara yang sama lagi. Halo, gue Anton. Di video ini kita akan bahas Ethereum dari A sampai Z. Bukan buat promosi, bukan buat ajak beli, tapi biar lo ngerti apa itu Ethereum dari sejarah sampai masa depannya. Lo bakal belajar sejarah munculnya Ethereum, apa yang menginspirasi, siapa pembuatnya, dan apa alasan dia melakukan itu. Lo juga akan tahu apa kelebihan Ethereum dibandingkan Bitcoin, dan masalah apa saja yang dialami Ethereum setelah berkembang sehingga harus melakukan perubahan besar. Akhirnya lo akan belajar juga bagaimana prospek Ethereum di masa depan. Kita mulai dengan sejarah Ethereum dan pendirinya. Ethereum dibuat oleh Vitalik Buterin, seorang programmer muda asal Rusia, Kanada. Dia lihat Bitcoin hebat, tapi masih terbatas. Dia pengen blockchain yang bisa diprogram, bukan cuma kirim uang. Tahun 2013, dia rilis white paper Ethereum, dan tahun 2015, jaringan Ethereum resmi diluncurkan. Jadi cerita panjangnya gini, bro. Pernah nggak lo ngerasa sesuatu udah keren, tapi kayaknya masih bisa lebih? Nah, itulah yang dirasain sama Vitalik Buterin, seorang anak muda jenius asal Rusia, Kanada. Umurnya baru belasan waktu itu, tapi pikirannya udah kayak profesor kripto. Vitalik ini awalnya jatuh cinta sama Bitcoin. Dia lihat Bitcoin itu revolusioner, bisa ngirim uang tanpa bank, tanpa izin siapapun. Tapi lama-lama dia sadar, kok Bitcoin cuma buat kirim uang doang ya? Dia mulai mikir, gimana kalau blockchain ini bisa dipakai buat lebih dari sekadar transaksi? Gimana kalau kita bisa bikin aplikasi yang otomatis jalan sendiri di atas jaringan blockchain? Kayak aplikasi perbankan, game, kontrak, bahkan voting, tapi tanpa pusat? Dari sinilah ide gila itu lahir. Tahun 2013, Vitalik nulis sebuah white paper, semacam proposal teknis, yang isinya ngenalin dunia sama konsep baru, Ethereum. Ethereum bukan sekadar cryptocurrency, tapi platform yang bisa diprogram. Jadi lo bukan cuma bisa kirim ETH, tapi juga bisa bikin smart contract, kode yang jalan otomatis kalau syaratnya terpenuhi. Kayak perjanjian digital yang nggak bisa diingkari. Setelah ngajak beberapa developer lain gabung, Vitalik dan timnya ngumpulin dana lewat crowd sale, dan akhirnya, di tahun 2015, jaringan Ethereum resmi diluncurin ke publik. Sejak saat itu, Ethereum jadi fondasi lahirnya ribuan proyek kripto, dari NFT, DeFi, DEO, sampai game blockchain. Semuanya lahir karena satu pertanyaan dari bocah kurus bernama Vitalik. Kenapa harus berhenti dikirim uang? Apa beda Ethereum dan Bitcoin? Bitcoin itu digital gold. Ethereum itu komputer dunia. Bitcoin hanya untuk transaksi. Ethereum bisa buat program otomatis bernama smart contract. Ini kayak robot di blockchain yang bisa jalan sendiri sesuai perintah. Jadi bro, banyak orang pikir semua kripto itu sama. Padahal Bitcoin dan Ethereum itu beda jauh. Bagaikan emas dan komputer. Dua-duanya berharga, tapi punya fungsi yang sangat beda. Bitcoin itu ibarat emas digital. Fungsinya buat nyimpen nilai, lo beli, simpen, dan harapannya nilainya naik seiring waktu. Simple, aman, dan tahan banting. Makanya banyak orang sebut Bitcoin sebagai tempat perlindungan kekayaan dari inflasi. Tapi Ethereum, ini beda cerita. Ethereum itu kayak komputer dunia. Bukan cuma buat nyimpen atau transfer uang, tapi bisa diprogram. Lo bisa bikin aplikasi, kontrak pintar, game, sampai sistem voting digital yang jalan otomatis tanpa pusat. Dan disinilah muncul istilah smart contract,
kayak robot digital yang hidup di blockchain. Begitu dikasih perintah, dia jalan sendiri tanpa bisa diubah-ubah. Nggak bisa ditipu, nggak bisa di-cancel sepihak. Analogi ringannya kayak gini, bro. Kalau Bitcoin itu kayak lo naruh uang di brankas super kuat, Ethereum itu kayak lo bangun ATM sendiri yang bisa nyala otomatis dan ngelakuin tugas sesuai perintah lo. Jadi bro, jangan disamain ya. Bitcoin itu buat nyimpen nilai. Ethereum itu buat bangun dunia digital tanpa perantara. Dan dua-duanya punya peran penting di dunia kripto. Bro, kalau tadi lo denger smart contract and DeFi, yuk kita bahas lebih dalam. Smart contract bikin Ethereum jadi fondasi DeFi, Decentralized Finance. Bayangin pinjam uang, nabung, tukar aset tanpa bank. Semua jalan otomatis, transparan, dan tanpa perantara. Banyak aplikasi populer seperti Uniswap, AAV, dan Compound hidup di atas Ethereum. Sekarang kita kupas pakai bahasa yang membumi ya bro. Lo pernah nggak bayangin dunia keuangan tanpa bank? Nggak perlu antri di teller, nggak ribet isi formulir, dan semua transaksi bisa jalan otomatis, transparan, dan langsung dari HP lo. Nah, itulah dunia yang dibangun Ethereum lewat yang namanya DeFi, Decentralized Finance. DeFi itu adalah ekosistem keuangan baru yang dibangun di atas Ethereum. Disinilah peran penting smart contract tadi jadi nyata. Karena kontraknya otomatis, semua transaksi keuangan bisa jalan tanpa perantara. Mau pinjam uang? Lo tinggal jaminin aset digital lo. Mau nabung dan dapat bunga? Bisa langsung lewat protokol. Mau tukar aset kripto? Cukup klik. Semua terjadi di balik layar pakai kode, bukan manusia. Dan semua itu berlangsung 24 jam non-stop. Tanpa perlu tanya jam operasional. Tanpa takut diblokir pihak ketiga. Dan yang penting, transparan. Semua orang bisa lihat kodenya dan aliran dananya. Contoh nyata. Aplikasi kayak Uniswap, AAV, dan Compound itu semua hidup di atas Ethereum. Mereka nggak punya kantor fisik, tapi aset miliaran dolar berputar tiap hari lewat platform mereka. Ini bukan masa depan, bro. Ini udah kejadian sekarang. Jadi, kalau lu masih mikir kripto cuma buat trading doang, lu ketinggalan. Ethereum dan smart contract-nya udah jadi tulang punggung dunia keuangan versi baru. Dan lo bisa mulai belajar dari sekarang, pelan-pelan, dari 50.000 per hari. Gimana? Berani nyoba? Sekarang kita bahas NFT and dunia kreator. Bro, lo pasti pernah dengar istilah NFT, gambar monyet, pixel art, atau video viral yang dijual ratusan juta. Tapi NFT itu bukan cuma soal hype. Ini soal cara baru seniman dan kreator digital cari nafkah, dan semuanya dibangun di atas Ethereum. NFT itu singkatan dari non-fungible token. Artinya, token yang nggak bisa ditukar 1:1 kayak uang. Setiap NFT itu unik, punya identitas digital yang dicatat di blockchain Ethereum. Dan karena dicatat di sana, datanya nggak bisa dipalsuin, nggak bisa digandain, dan nggak bisa diubah seenaknya. Bayangin lo seniman digital, dulu karya lo gampang dicopas. Tapi sekarang, lo bisa jual karyamu sebagai NFT, aset digital yang diakui kepemilikannya. Lo bisa dapat royalti tiap kali dijual lagi. Dan yang beli punya bukti sah kepemilikan yang bisa dicek publik. Contoh nyata, platform kayak OpenSea, Foundation, dan Rarible jadi tempat berkumpulnya seniman dari seluruh dunia. Mereka upload karya, jual lewat Ethereum, dan terhubung langsung ke pembeli tanpa perlu galeri atau agen. Jadi, NFT itu bukan cuma tren sesaat. Ini revolusi di dunia seni dan koleksi digital. Dan semua ini dimulai dari satu hal, Ethereum dan smart contract-nya. Masih mikir blockchain itu cuma buat trading doang? Yuk buka mata bro. Masalah yang dihadapi Ethereum, gas fee, and skalabilitas. Oke bro, sejauh ini Ethereum kelihatannya keren banget. Tapi jangan salah, dia juga punya PR besar yang belum selesai sampai sekarang. Dan dua masalah paling sering dikeluhin orang adalah gas fee yang mahal dan jaringan yang lambat saat rame. Gas fee itu semacam biaya operasional buat jalanin transaksi atau smart contract di Ethereum. Nah masalahnya, saat jaringan lagi rame,
Misalnya pas ada minting NFT besar-besaran atau hype DeFi, biayanya bisa naik gila-gilaan. Pernah tuh, kirim ETA bisa habis ratusan ribu sampai jutaan rupiah cuma buat sekali klik. Masalah kedua, skalabilitas. Maksudnya, Ethereum cuma bisa proses jumlah transaksi terbatas dalam satu waktu. Jadi kalau lagi banyak orang pakai barengan, antrian numpuk. Transaksi lo bisa nunggu lama, dan aplikasi bisa kerasa lemot kayak macet jam pulang kantor. Makanya, banyak yang frustrasi, terutama user baru yang ngerasa kayak ditinggalin sama teknologi yang katanya masa depan. Pengembang Ethereum sadar soal ini, dan ini jadi tantangan besar yang terus mereka kejar buat diselesaikan. Setelah ini, gue bakal bahas gimana para developer nyari solusi buat dua masalah ini. Tapi sekarang, yang penting, lo ngerti dulu realitanya. Ethereum emang keren, tapi belum sempurna. Lalu, apa yang dilakukan sebagai solusi? Nah bro, sekarang kita masuk ke bagian seru. Gimana caranya Ethereum ngatasin masalah gas fee dan skalabilitas yang udah gue bahas sebelumnya? Jawabannya, upgrade besar-besaran yang disebut The Merge. Sebelumnya, Ethereum pakai sistem Proof of Work, model yang sama kayak Bitcoin. Artinya, butuh komputer kuat buat menambang dan mengamankan jaringan. Tapi ini boros listrik, lambat, dan mahal. Nah, sejak September 2022, Ethereum resmi pindah ke sistem Proof of Stake. Di sini, bukan lagi miner yang kerja keras, tapi validator. Mereka ngejaga jaringan dengan cara mengunci, staking, ETH mereka sebagai jaminan. Hasilnya jauh lebih hemat energi, bahkan turun sampai 99%, lebih cepat proses validasinya, dan jadi pondasi buat Ethereum bisa lebih scalable ke depannya. Jadi bro, The Merge itu bukan cuma update kecil tapi langkah revolusioner. Ethereum berbenah dan sekarang siap menuju masa depan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Tapi itu baru permulaan. Masih ada langkah-langkah lanjutan yang bakal bikin Ethereum makin ngebut. Kita bahas nanti ya. Bagaimana masa depan Ethereum? Setelah semua perjalanan dan upgrade besar yang udah dilakuin Ethereum, sekarang muncul pertanyaan penting. Gimana masa depannya? Apakah Ethereum bakal jadi bagian utama dari dunia digital yang baru atau justru ditinggalin sama teknologi lain? Banyak orang percaya Ethereum akan jadi tulang punggung Web3, generasi baru internet yang lebih terbuka, adil, dan tanpa perantara. Di dunia Web3, lo bisa punya identitas digital, dompet sendiri, dan kontrol penuh atas data dan aset lo tanpa perlu izin dari perusahaan raksasa. Dan Ethereum jadi platform utama buat bangun ekosistem ini. Makanya, proyek-proyek besar terus berdatangan, mulai dari metaverse, DAO, game blockchain, sampai infrastruktur keuangan baru. Semua dibangun di atas Ethereum karena keunggulan smart contract-nya. Tapi, enggak. Semua mulus. Inovasi selalu datang bareng risiko. Makin banyak orang pakai Ethereum, makin besar tantangan yang muncul. Bug di smart contract, eksploitasi di DeFi, scam NFT, dan lain-lain. Teknologi ini masih berkembang dan belum semua orang siap menghadapi kompleksitasnya. Jadi masa depan Ethereum itu penuh potensi, tapi juga butuh kewaspadaan. Kita harus tetap semangat belajar, tetap kritis, dan jangan buru-buru ikut tren tanpa ngerti dasarnya. Tapi satu hal pasti bro, Ethereum udah bikin perubahan besar dan kayaknya belum mau berhenti sampai di sini. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil mengenai Ethereum? Bro, setelah lu denger semua cerita soal Ethereum dari awal sampai sekarang, gua harap satu hal ini bisa lo tangkep. Ethereum itu bukan sekadar aset digital buat dibeli dan dijual. Ethereum itu fondasi dari masa depan internet, tempat di mana aplikasi bisa hidup tanpa pusat, transaksi bisa terjadi tanpa bank, dan kreator bisa punya kendali penuh atas karya mereka. Tapi ya balik lagi, semua ini baru permulaan. Masih banyak yang harus lo pelajari dan eksplorasi biar nggak cuman jadi penonton di revolusi digital ini. Kalau menurut lo video ini bermanfaat,
Jangan lupa tonton ulang bagian-bagian pentingnya. Dan bantu gue sebarkan ke orang-orang yang lu sayang, terutama ke orang tua atau siapapun yang masih takut sama kripto. Subscribe channel ini biar lo nggak ketinggalan konten lain yang ngebahas teknologi baru dari dasar. Kita belajar bareng, pelan-pelan tapi konsisten. Yuk bro, jadi bagian dari perubahan.